Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita sedang membahas tentang zakat. Dan di minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian zakat, dasar-dasar kewajiban zakat, tujuan zakat, kemudian penyaluran zakat. Nah, di mana kemarin kita sudah masuk ke bahasan ini kan, para mustahik zakat, ada fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Nah, ini bahasan kita yang kemarin. Hari ini kita akan masuk ke macam-macam zakat. Kemarin baru sampai mustahik kan? Ya. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan macam-macam zakat. Secara garis besar ada dua jenis zakat, yaitu zakat mal atau zakat harta, kemudian ada zakat fitrah. Untuk zakat harta ini ada beberapa jenis: emas, perak, uang, perdagangan, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, barang tambang atau rikaz, barang temuan atau lukotoh. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama dari zakat mal, yaitu ada zakatnya emas, perak, dan perdagangan. Ketika kita memiliki emas dengan ukuran minimal 20 miskol, kalau kepada ukuran gram itu 93,6 gram, dan kita sudah memilikinya selama 1 tahun, maka kita harus mengeluarkan zakat dengan ukuran zakatnya 2,5%. Berarti cara menghitungnya tinggal 2,5 per 100 kali 93,6. Maka akan keluar hasilnya berapa gram yang harus kita keluarkan. Bagaimana kalau kita punya lebih dari 93,6 gram? Ya tinggal dihitung. Karena 93,6 itu cuman batasan minimal. Batasan minimal kita wajib mengeluarkan zakat, disebut dengan nisab. Kalau lebih tinggal dihitung. Misalkan pas gaduh emas nate 100 gram, berarti lebih dari nisab. Maka cara menghitungnya mudah saja, 2,5 per 100 kali 100. Itu lebih mudah lagi menghitungnya. Berapa gram yang harus kita keluarkan? Berarti 2,5 gram. Lebih mudah kan cara menghitungnya kalau 100 gram. Jadi 2,5 per 100 kali 100. Maka 2,5 gram yang harus kita keluarkan itu. Kumaha abi gaduh 1 kilo emasna, 1 kilo itu berapa gram? 1 kilo itu berapa gram? 1000 gram. Mudah saja, tinggal 2,5 per 100 kali 1000. Berarti berapa gram? 25 gram yang harus kita keluarkan. Nah, itu cara menghitungnya. Dan itu harus dipastikan emas tersebut sudah kita miliki berapa tahun? 1 tahun. Jadi harus haul 1 tahun. Setelah dikeluarkan zakatnya, emas itu masih kita miliki sampai tahun depannya, masih kita miliki. Maka tahun depannya harus zakat lagi tidak? Tahun depannya harus zakat lagi tidak? Harus zakat lagi tahun depan. Berarti tahun depan masih nisab kene. Kalau masih nisab, maka harus dikeluarkan lagi apanya? Zakatnya. Jadi setiap tahun zakat mah gitu. Maka amin tekudu zakat mah jangan dimiliki 1 tahun. Besar emas 1 kilo sabulan jual deh gitu kan.
Jadi teu haul kan, teu haul. Jadi kalau tidak haul ya tidak wajib apa? Zakat. Itu kalau emas. Kemudian kalau perak itu harganya pasti di bawah emas, dan mahal kene emas atau perak oke. Nah, kalau perak itu batasan nisabnya itu lebih besar, yaitu 200 dirham. 200 dirham kalau digramkan itu 624 gram. Kenapa di sini dengan dirham emas itu tidak dengan miskol perak itu ya? Karena kalau perak itu kan uang dulu itu uang dirham itu menggunakan bahan dasarnya dari perak. Kalau uang dinar bahan dasarnya adalah emas. Nah, sehingga untuk batasan nisab perak itu menggunakannya dirham, 200 dirham kalau dulu. Kalau digramkan maka 624 gram, berarti lebih dari setengah kilo. Kalau 624 itu, karena kalau setengah kilonya kan berarti 500 gram setengah kilo itu. Nah, berarti lebih dari setengah kilo ini, 624 gram. Sudah dimiliki selama 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Bagaimana kalau kita yang disimpannya itu hartanya itu bukan emas dan bukan perak, tapi kita punya rekening di bank, kita simpannya uang, kita nabung di bank teh uang. Maka apakah itu harus dikeluarkan zakatnya atau tidak? Nah, itu tetap harus dikeluarkan zakatnya. Terus nisabnya berapa? Nah, nisabnya itu diikutkan kepada nisabnya emas. Berarti kalau tabungan kita nominalnya sudah mencapai harga emas 93,6 gram, maka tabungan kita harus dikeluarkan apanya? Zakatnya. Nah, di sini uang, surat berharga, cek, giro, deposito, kemudian pendapatan dari gaji, kita bekerja, kemudian kita mendapatkan gaji atau honor, kemudian atau kita membuat barang di rumah, memproduksi barang, kemudian kita jual, industri, misalkan kita menciptakan barang di rumah, atau jasa, kita bekerja sebagai tukang ojek, misalkan kan itu jasa transportasi, jasa perdagangan, kita menjadi pedagang, atau properti penjualan, jualan bumi, dan penyewaan, nyewakan bumi, gaduh kontrakan lah gitu, jadi juragan apa? Juragan kontrakan gitu, juragan kontrakan tapi ulah juragan kawin kontrak gitu. Juragan kontrakan gitu. Maka itu tetap harus mengeluarkan zakatnya dengan batasan nisabnya itu sama dengan batasan nisab emas atau perak. Berarti kalau sama dengan emas yaitu seharga 93,6 gram, kalau ngitungnya ke perak seharga 624 gram perak. Dan zakat yang harus dikeluarkannya pun sama, yaitu 2,5%. Nah, tentang hal pembagiannya di sini lihat, sebagian ulama berpendapat bagi para pegawai yang berpenghasilan, yang mendapatkan honor atau gaji, maka yang dikeluarkan zakatnya itu setelah dikurangi kebutuhan. Misalkan begini, Nunu dapat gajinya itu 20 juta per bulan. Sementara kebutuhan per bulannya adalah 8 juta misalkan. Maka harus dijumlahkan dulu 20 juta dikali 12 bulan. Berapa? Kemudian kebutuhannya 8 juta dikali 12 bulan. Kemudian jumlah keseluruhan gaji yang didapatkan dikurangi jumlah kebutuhan selama 1 tahun. Sisanya itu yang dikalikan dengan 2,5%. Berarti keluarlah nominal berapa zakat yang harus dikeluarkannya.
maka wajib mengeluarkan zakat di mana keuntungannya disamakan dengan nisab emas dan perak. Itulah yang disebut dengan zakat profesi. Nah, jadi zakat profesi, zakat penghasilan. Ya, silakan. Ini untuk emas dan perak perdagangan dapat dipahami. Hanya di sini yang harus kita perhatikan adalah ketika kita berdagang, maka haulnya yang harus kita perhatikan. Kapan kita mulai berdagang? Dari mana kita harus menghitung haulnya? Apakah dari mulai berdagang atau dari mulai kita punya modal? Ya, itu tergantung yang menggantung gitu. Kalau kita dagang, modalnya itu menjual emas, boga emas 100 gram tos nisab can. Tos. Tapi baru 1 bulan kita miliki, tos wajib zakat belum? Belum, karena belum 1 tahun. Yang 100 gram tersebut kita jual semuanya. Uangnya kita gunakan untuk modal dagang. Maka setahun kemudian itu harus dihitung. Harus dihitung aset perdagangannya apakah mencapai nisab atau tidak. Yang jadi pertanyaan, setahun kemudian itu dihitungnya dari mulai dagang atau dari mulai kita memiliki emas? Kira-kira dari mana? Kalau emas yang kita gunakan modalnya sudah mencapai nisab, maka menghitung 1 tahunnya itu dari mulai kita memiliki emas. Berarti nusa bulan eta kudu dihitung. Maka harus mengeluarkan zakatnya berarti 11 bulan kemudian, karena si emas sudah kita miliki selama 1 bulan. Paham tidak? Bagaimana kalau ini kita dagang? Kita dagang, modalnya menjual emas, tapi emasnya itu belum mencapai nisab. Orang dengan gaduh 80 gram nisab jan. Acan, karena nisabnya berapa? 93,6, berarti masih kurang. Tapi di luar emas itu kita punya uang di rekening. Kalau dibelikan kepada emas untuk melengkapi supaya mencapai nisab itu cukup. Kita punya uang tambahan nih di tabungan. Kemudian yang 80 gram itu kita jual, hasilnya kita satukan dengan uang yang ada di tabungan kita, kemudian dipakai modal dagang. Dari mana kita mulai menghitungnya? Dari mulai kita memiliki emas itu pun, karena kita punya tambahannya untuk mencapai nisab. Beda ceritanya kalau gini, kita dagang, modalnya itu kita menjual emas yang 80 gram, kan belum mencapai nisab, belum, dan kita tidak punya tambahannya lagi. Ngan gaduh sakitu-kituna harta orang, kita jual semuanya yang 80 gram, kita jadikan modal dagang, maka menghitung 1 tahunnya itu dari mulai kita dagang. Apalagi kalau modalnya bukan menjual emas, geus pasti eta mah ngitung teh teu mimiti kita dagang. Paham? Itu yang harus kita perhatikan ketika kita mau membayar zakat perdagangan. Jadi 1 tahunnya itu ya harus jeli menghitung 1 tahunnya itu. Setelah perdagangan, berikutnya ada zakat tumbuh-tumbuhan. Komoditas tumbuhan yang banyak di daerah kita yang dijadikan makanan pokok diantaranya adalah padi. Orang jadi petani padi. Maka ketika kita panen, Wipki, mana bukuna? Mana pulpena? Ngoprek HP. Nah, tadi tepuh deui. Tumbuhan apa tadi teh? Padi. Kita bertani padi. Maka setiap kali kita panen, pastikan langsung dipoe meureun nasi padina teh. Dipoe, dikeringkan, setelah kering di naon namina teh? Di tapian, dipisahkeun antara anu hapa jeung nu heunteuna gitu, jeung nu benerna. Nah, maka setelah bersih, tidak tercampur sama padi yang tidak ada isinya, hiji jeung hapa geus bersih, kita timbang.
apakah mencapai nisab atau tidak. Di mana nisabnya itu kalau untuk tumbuh-tumbuhan itu 5 ausum, 5 wasak. 5 wasak itu kalau dikilogramkan untuk gabah itu kurang lebih 1000 kilogram. Atau dalam 1000 kilogram teh 1 ton. 1 ton 1000 kilo. Kalau 100 kilo 1 pintal. Kalau sudah tanggung dijadikan beras, berarti geus digiling. Memeh di kilo di kumaha heula, digiling heula bagi jadi beas. Nah, maka itu mah tidak 1 ton. Cukup dengan 750 kg beras berarti sudah mencapai nisab. Jadi perbandingannya kalau gabah padi lah, gabah itu harus 1 ton, kalau beras 750. Kenapa beda? Kalau gabah itu kan pasti ditambah dengan apa? Dengan kulitnya, badagut lembut gitu kan. Jadi dari 1 ton itu diperkirakan kulitnya itu bisa mencapai 250 kilo. Berarti 2 kintal setengah mah huutna wungkul eta teh gitu. Maka bersih nama berapa? 750 kilogram beras itu sudah mencapai nisab. Maka harus dikeluarkan zakatnya. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Tergantung bagaimana cara kita menanam padi itu. Kalau ketika menanam padi airnya itu mengandung biaya, da ieu mah nyeborna ogenan tina PDAM, Caipam, bayar kan? Bayar. Atau saya mah beli tiap 1 minggu itu 1 tangki. 1 tangki ditumpahkeun ke sawah gitu. Jangan nyebor, pare berarti kan beli. Maka kalau cara menyiramnya airnya mengandung biaya, kadar zakat yang dikeluarkannya itu cuma 5%. Berarti kalau dari 1 ton, 5%-nya itu berapa? Berapa kilo? Cik, 5% dari 1000 kilo berapa kilo? 5 apa? 50 kilo. 50 kilo. Kalau 5% dari 1 ton. Ada ieu mah gratis nyeborna oge nanti ngamengkolkeun ti solokan. Gitu kan teu berbayar ya solokan mah? Teu berbayar, itu kecuali irigasi gitu kan. Irigasi. Ieu mah da gratis cayeuna ogeuna. Nah, lamun gratis maka lebih besar lagi yang harus dikeluarkannya itu 10%. Berarti kalau dari 1 ton berapa kilo? 10%-nya itu 100 kilo. Jadi dari 1 ton 1 kintal yang harus kita keluarkan. Kalau tidak mengandung biaya cara menyiram. Nah, di sini yang jadi patokan adalah air. Di sini pertanyaan, gimana nih? Sekarang kan pupuk pada naik nih. Jadi kalau kita nanam padi, pupuknya itu sangat mahal sehingga biaya ongkos produksinya cukup tinggi. Apakah bisa dengan naiknya harga pupuk kemudian menyebabkan kewajiban zakat kita itu cuma 5%? Bisa tidak? Bisa tidak? Jawabannya pasti tidak bisa. Tidak bisa, karena yang jadi patokan bukan pupuk, tapi air. Padi tanpa pupuk bisa hidup secara logika. Padi tanpa pupuk bisa hidup, tapi padi tanpa air tidak bisa. Maka yang jadi patokan adalah air. Kalau airnya berbayar, maka zakatnya cukup 5%, tapi kalau airnya gratis, maka eta mah wayahna berapa persen? 10%. Bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan yang lain selain padi? Bisa berupa biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan lainnya, maka silakan saja dihitung sendiri. Zakatnya itu senilai dengan zakat padi. Melak, jagung,
samikeun we jeung naon jeung pare tapi kudu geus bersih naonna jagongna ulah dikilo jeung jangeona nyari dikilo jeung jangeona mah berat atuh jadi geus bersih pastikan geus dipisah-pisahkeun si jagungna teh gitu geus dikeringkan dipisahkan 6 kilo sami teu jeung harga nisab beras lamun geus sami maka keluar ke naonna zakatnya paham tidak atau misalkan buah-buahan kita bertani anggur samikeun we gitu jeung pare samikeun kita bertani kurma sanajan di Indonesia mah beureun tapi dukanya duka teh aya teu ayanya aya tangkalna aya di Ciamis ge aya kan tangkalna kurma ngan teu aya buahanna di alun-alun aya tangkal kurma di Canapa tangkal kurma ka alun-alun aya di tangkalna aya dina geula nah jadi tinggal dihitung saja dengan padi. Oke. Selanjutnya binatang ternak. Binatang ternak ke dia uang ngalamun we gitu. Ngalamun lamun urang beunghar. Karena ini mah acan naonna ge. Beungharna ge gitu. Ketika kita menjadi juragan ternak. Juragan ternak teh berarti teu kudu ngarit kan? Da juraganana gitu. Kambing yang kita miliki itu jumlahnya sudah ada 40 ekor. Ada lamun ayeuna ngarit ku sorangan 40 ekor kan lumayan. Capek kan. Kita punya 40 ekor. Maka itu sudah mencapai nisab kalau 40 ekor itu. Dari mulai 40 ekor sampai 120 ekor, maka kewajiban zakatnya kalau yang 40 sampai 120 itu dimiliki selama 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya itu 1 ekor kambing. Berarti tina 40 bijilkeun hiji, sesana sabaraha? 38. Tan 38 eta geus hak urang gitu. Nu hiji nama hak batur. Kaluarkeun zakat. 121 sampai 200. Berapa zakatnya? 2 ekor kambing. Nah, tidinya mah 3 kelipatan 100 we. Ti 200 mah 3 kelipatan 100. Setiap 100 maka tambah 1 ekor kambing. Berarti 201 sampai 300 3 ekor. 301 sampai 400 4 ekor. 401 sampai 500 5 ekor. Kalau 501 sampai 600 5 ekor. 700 6 ekor. 501 sampai 600 6 ekor. 601 sampai 700 7 ekor dan seterusnya. Jadi setiap kelipatan 100 tambah 1 ekor kambing zakat. Goe atuh da ngaluarkeun hiji tina 120 mah tuh. Seueur keneh nu sesana gitu nya. Selanjutnya ini di sini bukan hanya kambing tapi biri-biri dan domba juga sama. Jadi dalam hal nisabnya jumlahnya itu sama antara biri-biri, kambing, domba. Sejenis beda ngaran unggul ya. Beda ngaran unggul. Tapi sampai saat ini Bapak kita pati apal biri-biri teh juga kumaha gitu. Anu terang teh? Terang nageuna domba. Terang lagi kan gitu. Kambing eta teh keneh. Tapi sepertinya nama yang paling tepat itu mbe gitu. Karena dia berbicaranya mbe gitu. Itu kambing atau bicara gitu-gitu. Nah, jadi kalau binatang ternak, kambing, biri-biri dan domba itu batasan minimalnya 40. Selanjutnya bagaimana kalau sapi? Orang jadi pengusaha sapi. Kalau sapi itu batasan minimalnya itu 30 ekor. Berarti kan beunghar orang buka 30 ekor sapi, 1 ekornya itu 15 juta kali 30 wah lumayan tah loba jutana. Maka sudah nisab itu kalau sudah punya 30 ekor. Yang harus dikeluarkannya itu 1 ekor anak sapi ukur 1 tahun jantan atau
betina. Anakna nu dikaluarkeun mah nu umur 1 tahun. Ek jalur rek bikang karep teuing lah sarua sapi ieu. Kalau sudah 40 ekor dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka 1 ekor anak sapi tapi usianya 2 tahun. Kalau yang 1 tahun dengan yang 2 tahun pasti mahal mana? 2 tahun. Oh, pasti mahal 2 tahun. Karena biasanya pembesaran sapi itu cuma 1 tahun. Jadi para pengusaha sapi pada bulan Zulhijjah setelah lebaran haji teh maleser naon? Maleser anak sapi untuk dipelihara selama 1 tahun. Nanti dipanennya itu pada bulan pada bulan Zulhijjah, musim haji, musim kurban karek dikaluar-luarkeun. Dan dalam jangka 1 tahun pasti sudah berubah gitu. Bentuk fisik nage, harga nage. Kalau beli anak teh meureunna dengan harga 10 juta, tapi lamun geus jadi indungna mah bisa mencapai 15, bisa mencapai 30 gitu. Komo anu sapi nu pang besar nama kan, sapi nu agung gitu. Kan beda-beda sapi ogenan. Sapi ki beda-beda. Aya sapi anu murah, sapi pedet gitu. Leutik. Saluhureun me saeutik. Aya sapi lemosin gitu. Sapi na Pak Jokowi kan agung. Kalau lamun rek kurban teh padag gitu. Nah, jadi kalau 40 ekor itu 1 ekor sapi dengan ukuran usianya berapa tahun? 2 tahun kalau 40 ekor. Kalau 60 ekor gimana? Nah, tinggal 2 ekor anak sapi jantan anu umurna 1 tahun. Dari 60 ke sana tinggal kelipatannya 30. Setiap tambah 30 berarti tambah 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Berarti lamun gaduh 80 mata geus 2 gitu. Jadi tilunya. Jadi tilu sabab aya kelipatan 10 tambah hiji. Jadi 3 ekor anak sapi jantan. Berarti nu 3 ekor teh anu umur sabaraha tahun? 1 tahun. Setiap kelipatan 31 ekor anak sapi 1 tahun dan kelipatan 40 1 ekor anak sapi umur 2 tahun. Setelah sapi kemudian unta. Tapi maaf ini gambarnya tidak nyambung. Ari judulna unta, ari gambarna sapi jeung domba keun we lah. Nu penting aya gambaran lah gitu. Nah kalau unta ini nisabnya itu lebih sedikit, cukup dengan memiliki 5 ekor unta itu sudah nisab. Geuningan kitu pan hargana beda antara harga sapi jeung harga unta. Dulu saja ketika sapi harganya 14 juta, unta mah geus 25 juta. Itu kapungkur teh itu di tahun berapa ya? Tahun 2014. Tahun 2014 itu ketika sapi 14 juta, unta itu sudah 25 juta. Itu yang Bapak ketahui itu ketika dulu musim musim kurban gitu. Musim kurban itu lelang domba dengan harga 2.500.000, sapi dengan harga 14 juta, unta dengan harga 25 juta gitu. Baheula teh silakan yang mau kurban dengan harga sekian gitu. Hari itu mencet onta, tapi ente di Indonesia mencet ontana. Di Gaza di Palestina. Nah, jadi kalau unta itu 5 sampai 9 ekor. Zakatnya 1 ekor kambing. Jadi ente ku onta. Jadi punya unta 5 ekor sampai 9 ekor, zakat nama ku 1 kambing. Ringannya? Ringan atulah gitu. Boga unta salapan hiji tak nu dikeluarkeun ogeuna gitu. Henteu ku onta. 10 sampai 14 2 ekor kambing. 15 sampai 19 3 ekor kambing. 20 sampai 24 4 ekor kambing. 25 sampai 35 baru unta. 1 unta betina umur 1 tahun. 36 sampai 45
Satu unta betina umur 2 tahun. 46 sampai 60 satu unta betina umur 3 tahun. 61 sampai 75 satu unta betina umur 4 tahun. 91 91 sebarat teteh 76 sampai 90 dua unta betina umur 2 tahun. 91 sampai 120 dua unta betina 3 tahun. Selebihnya setiap 40 ekor tambah 2 unta betina umur 2 tahun gitu. Atau tiap-tiap 50 ekor tambahan nyata 1 unta betina umur 3 tahun. Nah ini kalau untuk zakat unta kan cek we telah dengikeun ting da moal ieu boga ontan lagi siapa tahu kan. Buat ting mah kita pindah ke warga negaraan dari warga Saudi. Nya anu beternak unta. Unta mah mencit nagenan teu sahe sapinya. Sapiana mah hese kudu dirubuhkeun heula unta mah henteu gitu. Sing nangtung sret. Gitu unta mah gitu. Jadi nangtung langsung we di kadek beung lah gitu. Maka rubuh sorangan. Selanjutnya setelah binatang ternak ada barang tambang ya. Barang tambang atau rikaz. Nah kalau barang tambang di kita banyak. Orang Papua mah komo gaduh tambang emas. PT naon? PT Freeport. Atanapi orang mandiri, nambang mandiri aya gunung gitu ya. Cenah cek bejana loba naonan cenah. Loba emasan lah kurang teh ditugaran diayakan gitu. Tambang mandiri. Tanggal orang jadi penambang emas, perak, tembaga, batu bara dan tambang lainnya wajib dijakati bila mencapai nisab. Gitu. Orang jadi penambang keusik jakatan eta teh lamun hargana mencapai nisab. Kan keusik meureun kudu sagunungeun nya nisabna oge. Ya mun keusik kan gitu. Sabab satreuk wae ngan ukur 1.200.000 gitu. Satreuk teh. Jadi lamun hayang 93,6 gram, wah kudu sagunungeun gini keusik teh. Nah kalau mencapai nisab yaitu nisabnya emas 93,6 gram maka barang tambang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Dan ini tidak harus 1 tahun. Jadi kalau barang tambang itu tidak harus 1 tahun, mengeluarkannya itu saat ditemukan. Sapoeun poe ieu meunang yo 100 gram kaluarkeun zakatna, isuk meunang 1 kilo kaluarkeun zakatna gitu. Wah beunghar pisan jiga naon. Aing ngalamun ulah sok kagok aing ngalamun gitu. Kayak ngalamun deui we gitu. Wah lamun urang boga duit 100 juta rek dibikeun ka maneh kabeh. Ari ente naon? Gampang ngalamun deui we gitu. Jadi tukang ngalamun. Oh, ngalamun. Ini dapat dipahami untuk rikaz. Jadi tidak ada haul. Ieu mah dihitung setiap kali kita menemukan. Jadi beres nambang teh sok hitung kilo aya teu sanisobeun. Kalau sudah mencapai nisab maka wayahna keluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian barang temuan lukotoh atau sering juga disebut ma'dan, harta karun gitu, pepeneman jahiliyah, bermacul letak teh pacul kana peti hari pas dibuka teh wah emas wungkul jerona teh. Ternyata pas dihitung teh lebih dari 93,6 gram atau minimal mencapai 93,6 gram maka harus dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Nah ini besar persentasenya 20%. Wah ini agung. Berarti lamun tina 100 gram teh 20 gram yang harus kita keluarkan.
Geuning ageng teuing lebar. Ngaranna ge naon atuh? Pamanggih ieu gitu kan. Tina 100 gram bikeun ka batur 20 gram. Sesana sabaraha deui? 80 gram. Gede keneh pamanggih mah sakitu ge nya. Kan teu ngimpi-ngimpi atuh. Teu ngimpi-ngimpi rek manggih emas. Asing teh manggih 100 gram, kaluarkeun kurang 20 gram. 80 gram deui sesana jang urang. Coba teh 80 gram kali lamun sagram 500.000 kan lumayan 40 juta ngangin tiis pamanggih. 40 juta. Kaya mendadakkan gitu. Ting mendadak kaya. Eta ge ngalamun keneh bisi. Kan nasib orang siapa tahu kan gitu. Nasib orang siapa tahu. Kemudian ini zakat yang sering kita lakukan setiap tahun yaitu zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat wajib yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa umat Islam baik laki-laki ataupun perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak yang memiliki kelebihan harta di akhir bulan Ramadan. Jadi ya mah nisabnya itu sangat rendah sekali. Jadi yang terpenting di hari dan malam hari raya punya kelebihan harta. Artinya teu kalaparan jang dina poe eta. Ulah mikiran atuh engke lamun dikaluarkeun zakatna tanggal 2na kudu neangan deui. Nya gitu kan. Jadi henteu tanggal 2na saepkeun be nu penting jang tanggal 1 Syawal nu penting mah. Dan umur lagi can nepi ieu kana tanggal sabaraha mah? Kana tanggal 2 Syawal mah can karah nepi ieu kan. Baik dewasa, anak-anak, laki-laki atau perempuan. Bahkan sampai hamba sahaya pun harus mengeluarkan zakat fitrah. Mungkin timbul pertanyaan, eta pelebah budak, anak-anak, pan cenah can gaduheun naon-naon. Nah, aku zakat fitrah. Yang harus zakat fitrah itu bukan si anak itu, tapi orang tuanya. Hidup zakat fitrah sok mayar ku sorangan. Taranya saanu ngajakatan ada? Ku bapak, ku mama. Paling ogenan nganterkeun unggul. Itu nganterkeun unggul. Ya panganterkeun cenah ka ditu ka baj. Nganterkeun unggul anu meulina saha? Nah, jadi orang tua, gitu, orang tuanya. Kalau hamba sahaya berarti sayyidnya, tuannya yang mengeluarkan zakat itu. Dalam hamba sahaya. Nah, selanjutnya di sini ada syarat muzaki. Syarat muzaki dalam zakat fitrah. Syaratnya itu yang pertama jelas harus beragama Islam. Jadi yang tidak beragama Islam mah enggak usah dikeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi kudu anu beragama Islam. Terus tadi misalkan pertanyaan kieu. Ari anak kecil komo baru lahir nah eta geus Islam teu napi henteu? Kudu dikeluarkeun zakat atau henteu? Keluarkeun zakat atau anak kecil nu baru lahir? Keluarkeun zakat. Muslim kitu eta? Muslim. Kumaha indung bapana muslim berarti budak dihukumi muslim. Tapi hari indung bapana teu muslim nya teu kudu da diilukeun ka indung bapana. Nah, jadi yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua, yang harus mengeluarkan zakat fitrah itu orang yang masih hidup sampai malam hari raya Idul Fitri atau baru lahir sebelum terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Contoh kieu. Aya ibu-ibu ngandung pas bulan puasa teh geus waktosna babar, geus waktosna ngalahirkeun. Ternyata ngalahirkeun teh jam 17.00 tanggal 30 Ramadan. Berarti sajam DG maghrib. Bro, lahir ka sajam DG kana maghrib. Datang naon maghrib jam genep leuwih saparapat, misalkan lamun maghribna jam genep leuwih saparapat eta budak nu kakarek lahir teh
maut. Berarti hirup nanti kan sabaraha menit? Berarti kan 55 nya 75 menit. Kan sajam ke 60 menit, tambah 15 menit. Jadi sabaraha? Nah, Bapak geus salah itu 75 menit. Eta udah dikeluarkeun zakat fitrahna teh. Zakat fitrahan tong eta zakat fitrahan karena si anak tersebut hidup 60 menit di bulan Ramadan, 15 menit di bulan Syawal. Karena perpindahan tanggal itu jam berapa? Perpindahan tanggal itu jam berapa? Maghrib. Jadi perpindahan tanggal itu maghrib. Kalau kalender Hijriah. Ya kalau malam kalender Masehi mah jam 00 hari Masehi mah, sehingga nari tarompetnya sok tengah peuting ya. Mengulang tahun gini. Nari tarompet tengah peuting. Tapi kalau kalender Hijriah pergantiannya itu maghrib. Hari maghrib kadang jam genep kurang, kadang jam genep, kadang jam genep leuwih gitu, tergantung. Kadang setengah 7 karek maghrib. Jadi maghrib patokanan. Maka si anak tadi itu harus dikeluarkan apanya? Zakat fitrah. Gimana kalau begini? Misalkan kan rata-rata zakat fitrah mah ditarik teh tanggal 25 Ramadan. Geus ditarik ku baj teh. Tanggal 28 Ramadan teh geus disalurkeun deui zakat fitrah teh. Ari aya bapak-bapak aya geus ngaluarkeun zakat tanggal 2 genep teh. Tanggal 28 Ramadan maot. Kira-kira eta si bapak kan geus ngaluarkeun naon tah? Zakat, wajib zakat teu tadina? Geus wajib zakat can? Acan. Da wajib zakat mah lamun geus bulan Syawal. Jadi harusnya mah wajibnya itu mengeluarkan zakat fitrah teh setelah maghrib di tanggal 30 atau tanggal 29 Ramadan, tanggal hiji Syawal lah gitu. Tanggal hiji Syawal. Jadi malam takbiran teh tah kakarek mungutan naon? Itu. Bahkan yang lebih utama itu mengeluarkan zakat fitrah itu pagi hari di tanggal 1 Syawal sebelum melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Kan kabayang riweuhna nya. Baju teh can make baju alus itu. Kudu ngabagikeun naon? Zakat gitu wah riweuh. Matak sok diatur geus we tanggal 25 cenah kumpulkeun. Tanggal 28 teh geus disalurkeun deui. Tanggal 28 geus teu bogeuna naon baju teh gitu geus di storkeun gitu. Eta kumaha lamun anu geus kitu hega buru maot? Kanya teh dicanak deui zakatna. Kanya eta teh. Sok we datang ka baj cek budakna teh, Bapak abdi kemarin tos zakat cenah kitu nya. 2,5 kilo geus dikaluarkeun tapi cenah da maot cenah. Kan can wajib zakat bade dicanak dewe 2,5 kilo gitu. Kanyat gitu eta mah gitu. Pirak we kan 2,5 kilo dipenta deui gitu. Bade geus disalurkeun gitu. Ek disalurkeun ka jalma miskin teh tekan miskin. Bapak pun bade dicanak deui. Asa kabina-bina. Tapi menang nama gitu karena memang belum wajib mengeluarkan zakat. Karena yang wajib mengeluarkan zakat itu orang yang masih hidup sampai malam hari raya Idul Fitri atau baru lahir sebelum terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Jadi pada malam hari raya dan hari raya Idul Fitri teh geus aya lah mahi jang makanna geus aya. Ya boga keneh leuwih. Contoh kieu. Lamun 1 kilogram beras itu untuk porsi berapa orang? Cik, porsi berapa orang? 2. Wah, gede teuing awak urang ke dahar 1/2 kilo sekali makan. 5. Dari 1 kilogram itu kalau ukuran kamerkaan, ukuran wareg 5 orang. Wareg teuing teh. Kalau ukuran sederhana, ukuran henteu lapar itu 7 orang 1 kilo. Berarti lamun di rumah teh gaduh budak 5
Kalau budak 5, manehna we jeung istrina. Jadi 7 anggota keluarga teh punya beras 5 kilogram. Punya beras 5 kilo. Berarti geus cukup tah, geus nisab zakat fitrah. Nisab eta teh. Damahi jang malam jeung hari raya mah. Gitu jang malamna jeung hari raya, maka dia harus mengeluarkan zakat. Gitu. Tapi lamun dia tidak punya kelebihan makanan untuk di malam dan di hari raya, maka eta mah tidak usah mengeluarkan zakat, paling oge kedah diberi zakat. Eta berarti mustahik eta mah sanes mujaki. Nah, sampai di sini untuk zakat fitrah dapat dipahami? Mudahlah ada zakat fitrah mah nya. Biasa melakukan kurang. Berapa kadarnya ukurannya untuk zakat fitrah? Nah, ukuran aslinya itu 1 sok untuk 1 orang. 1 sok untuk 1 orang. Diperkirakan kalau 1 sok itu tidak 2,5 kilo sebetulnya. Kurang gitu. Jadi 2 kilo tilu on terus dugi karena 1 sok teh. Nah, geuningan 2,5 kilo kan bisi kurang. Kan bisi kurang kan kiloan teu sarua. Bisi kurang ngajaga amin teu kurang mending dijejegkeun 2,5 kilo. Ringan da nya. Ringan. Pamulaina harga bea sabaraha? 15. Ah. Terang seberapa? Ah, beda-bedanya. Beda-beda cenah aya anu sanguna gariras gitu. Sana sanguna gariras 12.000. Aya anu rada puleun mah 13.000 gitu. Hem alus pisan 15.000. Lamun ku 15.000 ge 2,5 kilo teh berarti ngan ukur sabaraha artosna? Berarti lamun 2 kilo teh geus 30.000. Lamun 2,5 kilona berarti 37.500. Murahnya. Teu salamar-lamar acan atau hejo. Ente 50.000 acan kan gitu. Murah bagi yang punya. Ari teu gaduh mah da sakit teh hese. Mata wajib seten jangan gaduh. Ari teu gaduh mah kudu dipasihan gitu. Ari teu gaduh. Untuk pada hari dan malam hari raya batasan. Selanjutnya hikmah zakat. Hikmah zakat di sini dibagi dalam 3 sesi. Ada hikmah bagi muzaki, ada hikmah bagi mustahik, ada hikmah bagi masyarakat umum. Bagi muzaki, hikmahnya itu diantaranya pertama sebagai bukti orang yang beriman. Si muzaki ketika dia mengeluarkan zakat itu sebagai pembuktian bahwa dia itu beriman. Kenapa? Kalau dia tidak mau berzakat, dia mengaku beriman tapi tidak mau berzakat, berarti mengaku berimannya itu cuman pengakuan. Lisana wungkul ngaku abi teh iman, ada zakat. Kan orang yang beriman mah wajib naon? Wajib zakat. Nah, berarti ketika mengeluarkan zakat itu sebagai pembuktian bahwa dirinya itu orang yang beriman. Nah, sehingga pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang menolak membayar zakat itu kan dikumah ke Abu Bakar As-Siddiq. Di perangan orang-orang yang menolak membayar zakat. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa sesungguhnya harta yang didapat itu bukanlah milik kita secara mutlak gitu. Jadi si muzaki teh sadar setelah dia berzakat, dia akan sadar bahwa harta yang kita miliki, itu bukan harta kita secara mutlak, bukan milik kita secara mutlak. Tetapi apa? Nah, titipan. Masih ingat yang minggu kemarin Bapak sampaikan? Kita itu harus seperti tukang parkir, kan? Seperti tukang parkir, di mana ketika pagi hari tukang parkir datang ke tempat kerjanya, di tempat kerjanya belum ada apa-apa. Kemudian waktu semakin siang berdatanganlah kendaraan-kendaraan mewah. Ada motor, ada mobil berjejer di tempatnya.
jam 12 siang tukang parkir menjadi orang yang kaya raya dengan puluhan mobil dan puluhan motor. Ketika sore hari, mobil dan motornya diambil kembali oleh para pemiliknya. Yang jadi pertanyaan, apakah si tukang parkir ini stres karena motor dan mobilnya habis? Tidak. Kenapa dia tidak stres? Karena dia beranggapan mobil dan motor yang ada padanya itu cuma titipan. Ketika diambil oleh pemiliknya, legowo, silakan, karena itu bukan milik saya, itu cuma titipan. Nah, harta yang Allah berikan kepada kita pun itu cuma titipan, bukan milik kita. Dan Allah menyelipkan dalam titipan tersebut, nih saya titipkan ke kamu 2,5%. Kita jadi petani, Allah titipkan ke kita, nih di musim panen ini saya titipkan kepadamu 1 ton gabah. Tapi tolong sampaikan 10%-nya kepada fakir miskin. Gitu. Keluarkan kurang, karena kita menyadari bahwa yang 1 ton itu cuman titipan. Dari siapa? Dari Allah. Yang ketiga, membersihkan diri dari penyakit hati, terutama kikir. Ya, kikir, koret. Dimana kan koret itu penyakit teh? Penyakit teh koret teh ulah sok diingu. Maka dengan berzakat si muzaki akan terbersihkan hatinya dari sifat kikir tersebut. Selanjutnya akan bertambah berkah hartanya. Berarti sisa hartanya yang sudah dikeluarkan zakatnya itu akan ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah. Selanjutnya tumbuhnya akhlak mulia dalam diri seorang muslim, di mana ketika dia sudah terbiasa mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, akan tumbuh dalam dirinya rasa empati, rasa peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika melihat ada orang yang layak untuk dibantu, maka dia akan mengulurkan bantuannya kepada orang tersebut, karena dia sudah terbiasa dengan mengeluarkan apa? Zakat. Kemudian terbebasnya jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta dunia. Banyak orang yang punya harta tetapi dia diperbudak oleh harta. Buktinya apa? Kunaon teu salat, aduh sibuk keur nguruskeun pakaya, berarti dia diperbudak oleh hartanya, oleh kekayaannya. Sampai-sampai salat pun tidak sempat karena sibuk, diperbudak. Harusnya dia yang memperbudak harta, bukan diperbudak oleh harta. Kalau dia yang memperbudak harta, ya bebas kan? Dia mau apapun bebas. Rek salat bebas, dah harta usaha ieu. Nu urang ieu kan. Nah, jadi dengan adanya zakat itu bisa membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta dunia. Di mana hasab ya? Sanes tina listrik. Sanesnya. Ayo duduk kan di tukang. Bisi tina listrik. Bahaya lah tina listrik. Kita lanjutkan. Barusan ada iklan lewat ya. Kita lanjutkan. Manifestasi syukur atas anugerah nikmat yang Allah berikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Ini bagi muzaki. Jadi pembuktian bahwa dia itu sedang bersyukur. Di mana yang disebut dengan syukur itu kan sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi fi ma khuliqa li ajli. Seorang hamba yang Allah titipin nikmat, kemudian nikmat tersebut dia pergunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah. Ketika Allah titipkan harta, apa perintah yang menyertainya? Zakatan, infakun. Lalu dia keluarkan zakatnya, berarti dia tasarrufkan harta tersebut untuk apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka itu sebagai bukti bahwa dia bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Nah, itu untuk muzaki.
Selanjutnya tadi yang kedua untuk siapa? Untuk mustahik. Apa sih manfaatnya bagi mustahik? Di antaranya yang pertama, meringankan kesulitan ekonomi. Meringankan kesulitan ekonomi yang membebani kehidupan para mustahik. Para mustahik misalkan orang fakir. Orang fakir itu kan dia tidak punya apa-apa. Luki, zaman fakir kan sama sekali dia tidak punya pekerjaan, tidak punya harta. Kemudian diberi bantuan dari zakat berupa suntikan modal usaha. Akhirnya dia bisa keluar dari masalah ekonominya karena dia awalnya tidak punya pekerjaan, kemudian diberikan modal, akhirnya dia bisa bekerja, dia bisa mendapatkan uang sendiri. Nah, maka dapat teringankanlah kesulitan ekonomi yang membebani kehidupan. Contoh yang lain, gorim. Setiap hari dia dihantui oleh para debt collector. Udah debt collector, wah geus riweuh hirup teh gitu. Atau lamun dibiarkan bisa jadi dia putus asa. Muape di udah debt collector bisa jadi cenek ngajrong we ke Ciramah itu di udah debt collector. Nah, maka dibantu dari zakat. Lunasan naonna utangna, maka dia akan keluar dari kesulitan ekonomi yang membebaninya itu. Yang kedua, menghilangkan sifat dengki. Tahu dengki? Dengki itu apa? Dengki itu hasud. Hasud itu dengki. Dengki itu hasud. Hasud itu dalam kata lain, dengki itu atau hasud itu senang melihat orang susah. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang. Nah, kade bisi di kalian aya nu gaduh sifat kitu eta teh dengki eta teh. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Disingkat SMS. Si fakir kepada si kaya, kulantaran si kaya teh tara zakat, akhirnya cek si fakir teh, awas tunggu kamu nanti jatuh miskin baru tahu rasa kamu ketika kamu miskin. Oh kan dengki teh. Nanti terbalik saya yang akan jadi kaya. Itu dengki. Tapi kalau si kayanya zakat dikitukeun moal ku si miskin. Wah, berencek si miskin teh. Mudah-mudahan bapak teh langkung-langkung beunghar, ami ke zakatna langkung ageun kan. Tambi-tambi soleh, tambi-tambi bageur kan gitu. Tidak ada. Jadi tidak ada dengki. Tidak ada iri hati. Si miskin teh kasih kaya teh teu iri. Tatangga nu beunghar kabeuli mobil. Cek si miskin teh, alhamdulillah sugan we engke diajakan ke masjid ini gratis. Itu lain kalah ka iri. Saya mudah-mudahan mobilna teh ngagasru. Iri eta. Atau benci. Nah ya, benci. Jadi sifat-sifat dengki, iri hati dari si miskin kepada si kaya ini akan terhilangkan manakala si kayanya mau mengeluarkan zakat. Yang ketiga, menghindarkan seorang mustahik dari jalan pintas untuk melakukan perbuatan melanggar syariat. Contoh gini, si fakir karena yang kayanya tidak mau berzakat, akhirnya si fakir terbengkalai. Dia tidak terbantu ekonominya dan nu kayana karoret teu jarakat. Akhirnya apa kata si fakir? Saya teh kerja teu dibere zakat, jadi bere dirampok sadatungtungna teh kan. Jadi we nu fakir teh ngarampok kanu kaya. Kan itu tidak boleh kan? Merampok tidak boleh? Tidak boleh itu. Nah, ketika si kayanya mau berzakat, maka si miskin mau berpikir ngarampok nu kaya. Ulah-ulah dirampok eta mah cenah bager eta ulah kan gitu. Kemudian yang keempat, memungkinkan adanya perubahan status sosial karena adanya modal zakat yang tadinya seorang mustahik dapat berubah menjadi seorang mujaki. Seperti yang minggu kemarin Bapak sampaikan.
Di zakat ada program memberikan modal usaha melalui miskat misalkan yang kemarin, yang dari modal 200.000 kemudian berdagang dengan yang 200.000 tersebut selama 20 pekan, ditambah lagi modalnya menjadi 400.000, ditambah lagi jadi 600, ditambah lagi jadi 800, ditambah lagi jadi 1 juta, dari 1 juta ditambah 2 juta, akhirnya yang dari 200.000 tersebut berubah. Yang tadinya tidak punya pekerjaan sama sekali karena tidak punya modal, kemudian diberikan modal, modalnya semakin besar, akhirnya dia menjadi kaya. Yang tadinya mustahik kemudian menjadi muzaki. Berarti robah status sosialnya. Baheula mah naik L2 cokor, ayeuna mah geus naik expander gitu. Perubahan sosial. Jadi memungkinkan adanya perubahan status sosial karena adanya modal zakat yang tadinya seorang mustahik dapat berubah menjadi muzaki. Selanjutnya, terjalinnya persaudaraan yang erat antara muzaki dengan mustahik. Antara si kaya dengan si miskin itu terjalin hubungan erat. Si kaya peduli kepada si miskin berterima kasih kepada si kaya. Kan indah gitu hidup teh gitu. Anu beunghar bingung sedekah kudu ka mana, da aya nu miskin coba lamun jalma beunghar kabeh. Ka saha sedekah? Gitu kan? Gitu. Jadi nu beunghar berterima kasih aya nu miskin, manehanana teu hese sedekah, nu miskin ge terima kasih aya nu beunghar sabab ekonomina kabantu ku nu beunghar. Maka terjalinlah persaudaraan antara si kaya dengan si miskin, antara muzaki dengan mustahik. Selanjutnya, dampak atau hikmah dari zakat bagi masyarakat umum. Di antaranya, terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. Perhatikan ke sini. Ketika semua penduduk atau semua masyarakat kebutuhannya terpenuhi, maka akan muncul suasana masyarakat yang aman, tentram, tidak ada pencurian, tidak ada pembunuhan, tidak ada perampokan, aman semuanya karena semua kebutuhan sudah terpenuhi. Seperti dulu pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu semua masyarakatnya sejahtera, semua masyarakatnya. Sampai-sampai serigala pun sejahtera. Karena serigala sejahtera, maka serigala dan kambing hidup bersama-sama. Biasanya kan serigala memangsa kambing. Itu ketika serigala tidak punya makanan, sehingga dengan terpaksa memakan kambing. Tapi ketika kebutuhan serigala terpenuhi, maka si serigala tidak lagi memangsa kambing. Jangan naon ngedahar kambing da beuteung geus seudeuh kan gitu. Nah, itu terungkap ketika Umar bin Abdul Aziz keluar dari istananya, menyamar seperti rakyat biasa, bertanya kepada penggembala, "Mang, terang teu ka khalifah?" Teu. Tapi Mang bisa menilai tidak? Bisa. Gimana? Khalifah yang sekarang itu bagus, orangnya dermawan, orangnya adil, sehingga seluruh masyarakatnya sejahtera. Dengan memang bisa tahu, saya ini seorang penggembala. Lihat tuh, kambing saya hidup berdampingan dengan serigala gitu. Tidak mungkin ini terjadi kecuali kalau serigalanya sudah sejahtera. Kalau serigalanya saja disejahterakan, apalagi masyarakatnya gitu. Sehingga aman, tentram gitu, tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka jadi yang pertama, terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. Yang kedua, meminimalisir kejahatan-kejahatan, termasuk kategori penyakit masyarakat seperti pencurian, perampokan, penodongan, penjamretan. Kenapa ada pencuri, perampok, penodong, penjamret? Nah, mungkin salah satu dorongannya adalah kesulitan ekonomi. Karena perut mah tidak bisa dibawa kompromi gitu. Da apalin teu boga duit, perut mah anger we kudu makan gitu. Kartu teu boga duit cenah teh. Kalau parci kata ulah lapar teu boga duit mah bisa gitu teu? Gitu. Anger we kudu terpenuhi. Akhirnya muncullah ide atau inisiatif untuk melakukan tindakan kejahatan. Dengan adanya program zakat
yang bisa menyebabkan kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat akan terbebas dari kejahatan-kejahatan yang seperti ini. Yang ketiga, menghilangkan problem-problem kehidupan yang ada di masyarakat seperti adanya pengamen, cik lamun jalma geus sejahtera sadaya bakal ngaramen moal daerah atau negara ngamen teh gitu. Tapi kulantaran da can sejahtera akhirna ngamen gitu. Atanapi pengemis peminta-minta eta keneh kan. Peminta-minta ngemis, lamun geus sejahtera bakal ngemis moal metak minta-minta gimana teh canawan can sejahtera gitu berenang augeuna. Kemudian mengurangi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial di sini maksudnya antara si kaya dan si miskin itu ada jarak. Si kaya henteu peduli kanu miskin, si miskin embung wawuh jeung nu naon. Jeung nu kaya da boga nu kaya nageuna koret ieu gitu. Nah, akhirnya terjadi kesenjangan sosial. Tumbuhnya masyarakat yang peduli dan peka terhadap lingkungannya. Tumbuhnya masyarakat yang peduli dan peka terhadap lingkungannya. Karena sudah terbiasa dengan program zakat, dengan melaksanakan ibadah zakat, akhirnya masyarakatnya peka, peduli terhadap keadaan lingkungannya. Ada tetangga nih yang membutuhkan bantuan, segera diberikan apa? Bantuan. Itu diantep we gitu. Ya sugan teh si eta teh hirup kene gini geus kaburu mah. Dan dipikir ka kitu gitu. Jadi dipikir ka aya nu kalaparan saurang apal yeuh di kumaha dibantuan gitu. Nah, jadi tumbuh masyarakat yang peduli dan peka terhadap lingkungan. Selanjutnya, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Ini di satu kampung tidak punya masjid jami, sehingga Jumatan teh di sawah misalkan, atau Jumatan teh di lapang, kita tegaduh naon teh, tegaduh masjid jami. Tuluy ngumpul ke zakat, tapi na zakat teh misalkan ayeuna mah ada urang yang boga pangabutuhan nu urgen, hayang masjid jami, bisa teh dipake ngabangun masjid jami. Biasa. Jadi tina zakat digunakan untuk dana pembangunan sarana pake nyen masjid jami. Kemudian memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Tadi ketika dari program zakat yang disalurkannya itu bukan sifatnya konsumtif tapi produktif berupa modal usaha. Nah, kalau dari pihak zakat pasti ketika menggulirkan modal usaha itu didampingi ada upgrade. Jadi disumping-sumpingkeun para mustahik teh memeh di pasihan modal teh diberikan pelatihan dulu bagaimana cara bisnis yang baik gitu. Bagaimana cara menjadi penjual yang baik sehingga cara bisnisnya benar, uang yang didapatkannya halal. Tuluy di modalan. Nah, maka nanti masyarakat menjadi tahu, oh bisnis yang benar itu seperti ini. Kemudian sebagai pilar amal jamaah dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika uang zakat disalurkan, kan itu bukan zakat seseorang, tapi dari semua para mujaki kemudian disalurkan. Nah, berarti bantuan yang digulirkan oleh lembaga amil zakat itu merupakan amal jamaah, amal semua para mujaki. Gitu. Jadi ketika bantuan teh, ieu mah cara dibantuan ku si anu sanes, tapi ieu mah dari zakat kaum muslimin, itu amal jamaah. Kemudian salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan agama. Kan sekarang banyak jaminan sosial itu. Ada BPJS. Tahun BPJS teh? Tahu lah pokoknya mah gitu kan. Ada prudensial, nanti perkara itu gitu nya asuransi gini kan. Asuransi. Nah, dengan adanya zakat ini adalah bukti atau wujud nyata dari jaminan sosial, dan dengan zakat itu disyariatkan oleh agama. Kan jelas ada dapat bantuan para mustahik, itu langsung tepat sasaran. Kemudian mengentaskan kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya program zakat, dengan adanya program lembaga zakat, menjadikan mustahik menjadi mujaki, berarti masalah kemiskinan itu dapat teratasi.
Karena nu tadina teu bisa usaha jadi usaha. Nu tadina mustahik jadi mujab. Dan untuk mewujudkan hal tersebut itu perlu adanya sosialisasi. Gitu. Perlu adanya sosialisasi dari para pemangku kepentingan, dari para lembaga amil zakat itu harus ada sosialisasi kepada para mustahik. Ketika para mustahik mendapatkan bantuan dari zakat itu jangan digunakan untuk kepentingan konsumtif, tapi harus untuk kepentingan produktif sehingga para mustahik ini tidak mengandalkan hidupnya dari pemberian, tapi si pemberian itu bisa diolah oleh para mustahik sehingga nanti dia bisa hidup mandiri. Kan banyak. Kalau tidak dengan program zakat nih, misalkan sekarang itu banyak bergulir bantuan langsung tunai yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat dengan data entah dari mana gitu. Pokoknya ada data aja gitu. Kebanyakan, coba kalau kalian amati, kebanyakan uang yang oleh pemerintah digulirkan bantuan langsung tunai itu dijaradikan modal usaha tuh. Akhirnya hidup bergantung kadinya. Kela tenang. Nginjem. Kayak genan bakal menang deui. Tungtuna begitu menang dipakai mayar naon? Hutang kata nginjem deui, tenang kayak menang deui. Gitu kan. Jadi dia bergantung karena naon? Pemberian. Naik teu taraf hidupna. Tapi coba kalau dengan program apa? Zakat. Jadi diberikan modal usaha. Dibimbing agar jangan seperti ini, dibere usep kemudian dijual usepna dipakai meuli lauk. Aneh teh. Dibere usepna dijual dipakai meuli lauk. Kuduna kumaha? Dibere usep terus dipakai laukna dijual. Gitu kan? Ulah kalakan dibere usepna dijual dipakai meuli. Aneh eta. Jika ngajual pare dipakai meuli beas. Ya abi ngajual pare kangen kayak besar beas. Apa bodor itu. Gilingan nu aya itu kudu meuli kan gitu. Nah itu jadi dengan adanya program zakat ini bisa mengentaskan kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Terakhir sebelum kita pulang. Contoh perhitungan zakat. Nah, contoh perhitungan zakat. Misalkan zakat perdagangan ya. Tingali kapayun. Haji Ayub memiliki 100 juta. Setelah 1 tahun dia dapat keuntungan 25 juta. Haji Ayub gaduh hutang 5 juta. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Tinggal dihitung. Rumusnya modal tambah laba dikurangi hutang. Berarti 100 juta tambah 25 juta dikurangi 5 juta. Sisanya 120 juta. Nah ini kalau sudah mencapai nisab tinggal 2,5% kali 120 juta. Berarti zakat yang harus dikeluarkannya adalah 3 juta. Kemudian zakat profesi. Ibu Kartika menghasilkan 20 juta per bulan. Gitu meureun ieu teh bupati lah meureun gitu. 20 juta per bulan. Dia punya kebutuhan per bulannya itu 8 juta. Berapa zakat Ibu Kartika? Nah, tinggal dikalikan 1 tahun teh sabaraha bulan? 12 bulan kali sama dengan 240 juta. Rata-rata kebutuhan 1 tahun 12 bulan kali sama dengan 96 juta. Harta yang dizakati 240 juta dikurangi 96 juta, sisanya 140 juta, 44 juta. Maka yang harus dikeluarkan zakatnya itu 2,5% kali 144 juta sama dengan 3 juta. Nah, selesai. Tinggal wakaf. Ada pertanyaan untuk zakat? Tidak? Boro-boro nanyakan gitu. Ayat tuh ayat. Sok jadi we jadi.
jami zakat kanu kurang mampu, terus anu kurang mampu tadi bisa zakat juga bisa, lamun geus nisab. Aya teh nisab mah oh zakat fitrah. Urang teh zakat fitrah misalkan kieu, Bapak zakat fitrah ka Tony. Bisa tuh biasa eta ku Tony dipake zakat teh ka Jaka gitu. Bisa. Bisa. Ya, teu kudu ngilode geus aya euy. Pake zakat langsung. Biasa ya teteh. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran PAI di sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan dirapikan alat tulisnya, kemudian berdoa.